Salam jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah kepada kita. Tuhan memberkati kita bersama-sama. Dan kiranya Paskah tahun ini membangkitkan iman kita, serta membawa kita dekat kepada Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini, Kristus mengubah kehidupan. Mari kita baca Lukas pasalnya yang ke-24, ayat 33 sampai 35. Alkitab berkata demikian. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan, bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Peristiwa Paskah saudara sekalian adalah peristiwa yang sangat luar biasa, yang mengubah sejarah kehidupan manusia, termasuk saudara sekalian wajah dunia ini. Saya percaya sebagai orang Kristen, saudara percaya bahwa Kristus bangkit dari kematian. Bahkan saya juga percaya, saudara-saudara sekalian mengerti dengan baik bahwa oleh karena kebangkitannya dari kematianlah, maka kita semua memperoleh hidup yang kekal. Ada lagu yang berkata, sebab dia hidup ada hari esok. Karena ku tahu, dia pegang hari esok. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Lagu ini saudara sekalian tentu akan mendorong kita bersama-sama percaya kepada Yesus yang bangkit dari kematian. Yang menarik adalah peristiwa Paskah, saudara sekalian, mengerjakan salah satu dalam diri kita adalah mengubah kehidupan kita. Seperti yang terjadi saudara sekalian kepada dua murid yang berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Salah satunya diantaranya adalah Kleopas, saudara-saudara sekalian. Mereka pada awalnya tidak tahu siapa yang bersama-sama dengan mereka, bahkan yang bercakap-cakap dengan mereka. Padahal itu Yesus sendiri. Sampai mereka tiba pada satu tempat di Emmaus, saudara sekalian, kemudian mereka masuk di rumah, lalu makan bersama-sama. Dan ketika Yesus memecah-mecahkan roti, saudara-saudara, disitulah kemudian mata mereka terbuka. Yang menarik adalah kedua murid ini cepat-cepat balik ke Yerusalem, kemudian memberitahukan pada teman-teman murid lainnya bahwa Yesus telah bangkit. Apa saudara sekalian yang menarik dari bangkitan Yesus Kristus? Yang pertama saudara-saudara, kebangkitan Kristus saudara sekalian dari kematian. Yang pertama mengerjakan apa? Kristus mengubah arah kehidupan. Kristus mengubah arah kehidupan. Lihat saudara-saudara sekalian, dua murid ini saudara sekalian arah hidupnya tidak jelas. Bahkan mereka sudah sekalian sepanjang bercerita dari Yerusalem sampai dengan ke Emmaus, kurang lebih sudah sekalian 7 mil saudara-saudara ya, 11,6 kilometer saudara-saudara sekalian. Mereka bercakap-cakap dan mereka tidak tahu saudara sekalian siapa yang bersama dengan mereka. Tetapi ketika Yesus membukakan mata mereka, akhirnya arah hidup mereka berubah saudara. Dan mereka kemudian bergiat kembali sebagai murid Kristus, lalu balik ke Yerusalem, dan mereka berkumpul dengan murid-murid lainnya. Saya berdoa saudara sekalian, kebangkitan Kristus mengubah arah hidup kita. Dari arah yang salah kepada yang benar. Dari arah yang saudara sekalian kegelapan kepada kebenaran. Dari arah yang berbelok-belok dan bengkok kepada yang lurus saudara sekalian. Maka Tuhan mengerjakan yang terbaik bagi kita. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, Kristus memberi makna kehidupan. Menarik dimak saudara sekalian, kalau kita membaca di ayatnya yang ke-19, maka Alkitab berkata demikian, saudara-saudara. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dialah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkan. Apa yang terjadi saudara sekalian dengan murid-murid ini ketika bercakap-cakap dengan Yesus? Sebenarnya Yesus saudara sekalian memberikan sebuah makna kehidupan pada mereka, bahwa Yesus Kristus harus mati dan bangkit. Maka kehidupan kekal diberikan kepada semua orang yang percaya padanya. Saya sangat percaya bagi kita anak Tuhan hari-hari ini mendorong kita percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Yang ketiga, Kristus menawarkan pilihan dalam kehidupan. Kristus menawarkan pilihan dalam kehidupan. Tentu pilihan di sini adalah pilihan yang luar biasa.
Yesus berkata, saudara-saudara sekalian, dalam ayat yang ke-27 sampai dengan 29 dikatakan, lalu ia menjelaskan pada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa sampai dengan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesak dia, katanya, tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu ia masuk untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Apa yang terjadi di sini, saudara sekalian? Yesus sedang menjelaskan kepada mereka pilihan kehidupan, mempercayai apa yang terjadi tentang dirinya, atau saudara sekalian, mereka tidak percaya. Pada akhirnya, kedua murid ini pun percaya kepada Yesus. Saya sangat percaya kebangkitan Kristus memberikan pilihan, tawaran kepada kita tentang hidup yang kekal. Dan yang keempat adalah Kristus hadir dalam seluruh kehidupan kita. Kebangkitan Kristus, saudara sekalian, dari kematian membuat saudara sekalian kita bersama-sama mengalami kehadirannya menjadi nyata atas kita. Dia hadir dalam seluruh kehidupan kita, kapanpun dan dimanapun. Maka saya percaya, saudara sekalian, ini mendorong kita semakin bertekun di hadapan Tuhan, bahkan semakin mengasihi Dia. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita.